Narasumber kita yang juga sempat hadir di Inspirasi Siang beberapa waktu lalu ada Bapak Basri Basir, MRSE, MAK, selaku Coach Practitioner Startup Business dan UMKM, juga sebagai Ketua Inkubator dan Pengembangan Kewirausahaan Unismu Makassar, dan juga sebagai dosen ekonomi dan bisnis di Unismu Makassar. Ya, kita sapa, assalamualaikum dan selamat siang Bapak Basri. Waalaikumsalam, selamat siang. Wah, luar biasa ini. Ketemu lagi dengan MC-nya. Ya, bisa didekatkan mic-nya mungkin. Okay. Mas Aji dibantu. Ya, apa kabar hari ini Pak Basri ya? Iya, betul. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, sukses luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan kita senang sekali Pak Basri berkenan hadir langsung di studio untuk berbincang-bincang seputar ekonomi bisnis. Dan bisa menyapa pendengar kita di 100,8 dulu Pak Basri. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Alhamdulillah saya Coach Basri. Stay tune di 100,8 FM Radio Insania karena saya akan banyak membahas terkait dengan sebenarnya di awal pandemi saya sudah sampaikan bahwa kita belum ada kepastian terkait dengan bagaimana perkembangan bisnis sebelum ditemukan yang namanya vaksin, dan sebuah harapan besar karena vaksin sudah mulai diproduksi di beberapa negara, dan ini yang ke depan akan kita lihat seperti apa perkembangan pasca pandemi ini setelah ditemukan vaksin COVID-19 ini. Iya. Untuk sahabat Insania, tema kita hari ini terkait dengan perspektif digitalisasi untuk masalah bisnis dan juga bagaimana keterkaitannya dengan situasi sekarang pasca pandemi ya, Coach Basri. Nah, ini kita mau membahas dulu bagaimana sih sebenarnya peran digitalisasi untuk peningkatan bisnis itu sendiri. Karena kan sekarang kita sudah di zamannya digital, internet. Iya. Jadi begini Mbak. Ya. Memang tidak bisa dihindari ya di era 4.0 ini, bahkan kita sudah berada di 5.0 gitu, 5.0, dan ke depan ini saya melihat khusus untuk digitalisasi dalam bisnis ini sangat perkembangannya luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa sekarang apa-apa itu sudah lewat digital semua, gitu. Kita lihat orang misalnya mau mencari suatu handphone baru misalnya, itu dia lewat YouTube atau lewat Facebook ya. Bahkan TV sudah masuk di YouTube gitu. Kompas TV apa semua itu bisa kita lihat di live streaming melalui YouTube karena jaringannya mendukung. Nah, begitu juga dengan bisnis, kita harus masuk lebih jauh lagi karena misalnya sekarang tidak boleh lagi ada bisnis atau UMKM yang tidak memiliki akun bisnis, begitu. Misalnya WhatsApp bisnis itu kan sudah ada juga, gitu. Instagram yang harus yang skalanya bisnis, bukan yang biasa gitu. Facebook Ads ya. Jadi memang khusus untuk bisnis. Khusus untuk bisnis. Karena di situ kelebihannya kita bisa memantau pergerakan dan perkembangan customer kita. Nah, seperti itu. Iya, jadi bagaimana sih sebenarnya perbedaan strategi marketing ini sebelum era digitalisasi dibandingkan sekarang sudah ada internet, Coach? Bagaimana sih strategi marketing dulu sebelum ada internet? Ya, kalau dulu banyak mengandalkan offline. Offline, gitu. iya. Ya, offline. Nah, suatu hal yang tidak bisa dihindari karena masyarakat saat ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu jangkauan internet ya paling di perkotaan. Sekarang sudah masuk di desa-desa, di kampung-kampung begitu. Sehingga fenomena ini juga membuat ada disruption yang luar biasa begitu. Perubahan perkembangan yang luar biasa. Teman-teman di desa juga sudah bisa mempromosikan produk-produknya melalui online begitu. Nah, sehingga itu dulu. Jadi bahwa pola perkembangan ini mengalami disruption yang luar biasa.
Kalau dulu awalnya jaringan tidak masuk di desa-desa, di kampung-kampung, sekarang ini sudah masuk, sehingga jangkauan pembeli kita itu lebih menjangkau semua segmen begitu. Ya, tidak hanya menyasar yang di kota saja, kalangan menengah ke bawah, tetapi kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah juga seperti itu bisa kita jangkau dengan baik. Oke. Masih terkait di masa pandemi kemarin, Coach. Ini kan bagaimana menurut pengamatan Coach? Sebenarnya apa yang terjadi pada bisnis atau usaha-usaha pada masa pandemi ini terkait dengan digital marketing? Seberapa tingginya ketika akhirnya para pelaku bisnis sangat berfokus pada yang namanya digital marketing? Karena kan memang untuk terjun langsung itu kemarin sempat terbatas. Ya, jadi ini menarik gini, karena ada beberapa UMKM yang juga fight ya di bisnis selama COVID ini. Jadi banyak yang mengatakan bahwa UMKM khususnya pelaku bisnis itu banyak yang mati sejak COVID-19. Ternyata ada beberapa juga yang tidak begitu. Karena kenapa? Karena banyak memanfaatkan teknologi ini. Mereka malah surplus begitu. Tapi ada juga ya meskipun seperti itu tidak banyak memang. Tapi disinilah pentingnya seorang business owner harus memaksimalisasi kreativitas dan inovasinya. Artinya kalau dulu dijalani bisnisnya itu biasa-biasa saja, ya sekarang harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk dimaksimalkan begitu. Karena memang situasinya berbeda seperti itu. Nah, jadi kuncinya bahwa kreativitas dan inovasi juga leadership itu penting di dalam menghadapi corona disruption ini. Ya, jadi untuk sekarang ini bisa dikatakan new normal ya, Coach. Pasca pandemi lah, dan fenomena digitalisasi terhadap dunia bisnis apakah lebih meningkat lagi atau masih lebih tinggi ketika masa pandemi? Ya, sebenarnya ke depan ini kita sudah tidak bisa dihindari, makanya mau nggak mau kata Pak Presiden itu bahwa kita harus berdamai dengan COVID. Berdamai artinya bahwa kita tetap menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa, tetapi dengan tetap protokol kesehatan. Nah, dan tentu ini harapan besar bahwa selama vaksin ini belum ditemukan atau kalau sudah ditemukan, bukan berarti digitalisasi juga ini akan menurun, malah saya melihatnya akan semakin menggeliat luar biasa begitu. Bahkan ada 4 hal gitu yang saya lihat akan berkembang ke depan. Pertama adalah fashion industry. Fashion industry ini luar biasa perkembangannya karena kita melihat bahwa jangkauan internet itu tadi saya katakan bahwa akan berada di seluruh level gitu, kalangan menengah ke bawah, ke atas dan seterusnya. Nah, sehingga industri fashion ini juga menarik karena di berbagai daerah itu mungkin juga akan mengikuti tren-tren ya apa yang lagi berkembang gitu. Kemudian yang kedua adalah food beverage. Ya, jadi ini juga menarik karena ini saya selalu bilang harus ditangkap peluangnya. Karena sekarang banyak sekali orang mencari apa yang mau apa istilahnya itu ya. Kalau dalam keadaan santai di rumah, apalagi banyak work from home, biasanya orang pengen ngorder makanan gitu. Nah, ini harus ditangkap peluangnya. Nah, saat customer mau makan apa, produk itu harus tersedia begitu. Harus kalau dia cari di internet, produk itu ada begitu. Kemudian lifestyle ya. Ya, lifestyle seperti itu. Nah, ini juga menarik karena ke depan juga akan sangat berkembang begitu. Kemudian kesehatan begitu. Karena orang semua pandemi ini artinya apa ya? Rata-rata orang menginginkan imun tubuhnya bagus begitu. Berolahraga, minum yang sehat-sehat begitu. Nah, ini saya kira peluang-peluang yang akan harus ditangkap oleh pelaku usaha. Nah, artinya bahwa Anda harus buat tren bisnis yang sesuai atau yang dibutuhkan dengan pelaku atau customer saat ini. Itu yang penting.
Ya, ini ada 4 ya, Coach. Ada fashion, food beverage, kemudian lifestyle dan kesehatan. Nah, pertanyaan yang atau hal-hal yang biasa mengusik dari para orang yang baru ingin memulai antara fashion dan food beverage misalnya. Oke lah, food beverage itu banyak dinantikan sama orang. Cuman kekhawatiran dari para pemula biasanya, nanti basi, kan makanan ya. Ya. Kalau kuliner-kuliner seperti itu yang ditakutkan seperti itu karena awal bisnis biasanya kan belum terlalu dikenal. Itu bisa ada saran mungkin dari Coach? Ya, pertama business owner harus mengupgrade ya pengetahuannya terkait dengan hal itu. Artinya bahwa memang ada fast food, ada yang memang makanan itu dalam jangka waktu lama tidak ada masa tertentu begitu. Dan saya berharap teman-teman pelaku usaha itu untuk tadi mengupgrade ilmunya melalui misalnya ikut pelatihan ya. Karena saya juga selain coach, saya juga adalah fasilitator nasional untuk Badan POM. Ya. Okay. Badan POM dan ini yang kita sekarang gencarkan juga bagaimana kemudian para pelaku usaha itu memproduksi olahan-olahan pangan yang sehat begitu. Ya, begitu. Karena bagus belum tentu sehat juga sebenarnya. Itu yang kita gencarkan agar pelaku usaha segera mengurus ya POM-nya, termasuk izin-izinnya dan sebagainya. Itu yang penting. Iya, betul sekali. Karena biasanya konsumen juga mempertanyakan. Iya, betul. Terus kalau masalah lifestyle tadi kira-kira bisa digambarkan kepada para pendengar yang mungkin baru ingin terjun ke dunia bisnis seperti apa sih, atau ada contoh mungkin lifestyle yang bisa mungkin untuk dijadikan bisnis? Iya, sebenarnya begini ya, gaya hidup orang sekarang kan sudah berubah gitu. Kalau dulu orang mungkin banyak di luar rumah gitu. Sekarang orang lebih banyak di dalam rumah sebagian besar gitu. Nah, ini yang harus kita tangkap peluangnya karena biasanya konsumen kalau menginginkan produk tertentu dia maunya produk itu harus ada di tempat itu begitu dia inginkan. Nah, ini saya kira harus ditangkap betul oleh pelaku usaha karena ya itu tadi gaya hidup orang yang dulu menjalani hidup normal dengan sekarang itu sangat berbeda. Mungkin dia di rumahnya sambil duduk-duduk begitu searching produk-produk tertentu. Nah makanya kalau kita biasa kalau main Facebook itu biasa tiba-tiba ada produk yang bersponsor begitu. Iya, betul. Nah, lalu kita mengikuti masuk ya. Nah, seketika itu kita diajak untuk berselancar mengikuti apa maunya si pemilik bisnis ini. Lalu kita bertanya lah di situ, ini harganya berapa, bla 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 dan sebagainya. Pada akhirnya kita langsung tertarik gitu dan langsung membeli. Nah, ini saya kira seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa tidak boleh lagi menggunakan akun-akun yang bukan akun bisnis, gitu. Jadi harus mengeluarkan sejumlah budget untuk keperluan itu. Bahkan ada yang ekstrim, orang sampai beriklan di Facebook ada yang sampai 1 miliar begitu. Satu hari, tapi pendapatannya juga hampir 20% meningkat dari situ. Ya. Jadi sebenarnya memang ada khusus strategi untuk yang namanya bisnis. Jadi kan masih banyak teman-teman pengusaha yang menggunakan akun pribadinya misalnya mempromosikan produk-produk, dan ini saran dari Coach harus sebaiknya mencari